Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan, semoga kiranya disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Satriani MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Evaluasi Pembelajaran 2, dan yang sama-sama kita hormati kawan-kawan dari lokal PAI 5A. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Zulkifli, yang kedua ada Rizka Asyatul Hamni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Asyatul Hamni dengan NIM 211-9015. Yang ketiga ada Elvia Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvia Rosa dengan NIM 211-9033. Dan yang keempat ada saudari Nia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Putri dengan NIM 2119019. Tanpa berlama lagi, berikut adalah hasil diskusi kami, yang mana pada kesempatan kali ini kami membahas tentang teknik penyusunan dan penilaian tes hasil belajar. Berikut adalah video presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli, sebagai pemateri pertama dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu kami akan membahas yang pertama tentunya tentang ciri-ciri tes hasil belajar yang baik. Nah, secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno yang tersusun dengan arti piring untuk menyisihkan logam mulia. Maksudnya, dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam yang mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris, penulisan dengan tes yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes ataupun ujian ataupun percobaan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tes adalah ujian tertulis, lisan ataupun wawancara untuk mengetahui kemampuan dan bakat pribadi seseorang. Nah, pada kesempatan kali ini kami membahas tentang ciri-ciri tes hasil belajar yang baik. Dalam suatu tes dikatakan baik bila mana tes tersebut memiliki ciri-ciri sebagai alat ukur yang baik. Setidaknya ada 4 ciri atau karakteristik yang harus dimiliki oleh tes hasil belajar sehingga tes tersebut dapat dinyatakan sebagai tes yang baik. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu memiliki validitas. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila tes tersebut dengan secara tepat, benar, sahih, absah, telah dapat mengungkap atau mengukur apa yang harus diukur lewat tes tersebut. Jadi tes hasil belajar dapat dinyatakan valid apabila tes belajar tersebut sebagai alat pengukur keberhasilan belajar peserta didik dengan secara tepat, benar, sahih, atau absah, telah dapat mengukur atau mengungkap hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua itu memiliki reliabilitas. Artinya sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Dengan kata lain, jika kepada para peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap peserta didik akan tetap berada dalam urutan atau ranking yang sama dalam kelompoknya. Yang ketiga yaitu memiliki kemudahan atau kepraktisan dan ekonomis, bahwa tes tersebut dapat mudah dilaksanakan dan ditafsirkan hasilnya. Usability ataupun practicality menunjukkan kepada tingkat kemudahan dan kepraktisan penggunaan dan pelaksanaan suatu tes. Hubungannya dengan biaya dan waktu untuk melaksanakan tes tersebut serta pengolahan dan penafsiran hasilnya. Yang keempat yaitu memiliki nilai yang objektif. Suatu tes mengandung objektivitas bila dua atau lebih pengamat berkompeten masing-masing mengetahui bahwa tes performance peserta didik memenuhi atau tidak kriteria yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran.
Adapun kualitas objektif suatu tes dapat dibedakan menjadi 3 angkatan. Yang pertama, tinggi jika tersebut menunjukkan angka kesamaan yang tinggi. Yang kedua, sedang jika terdapat pandangan subjektif dalam penilaiannya. Yang ketiga, fleksibel. Demikianlah penyampaian materi pertama dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvia Rosa dengan NIM 211933 akan melanjutkan penjelasan penyampaian materi kelompok kami, yaitu B. Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan tes hasil belajar. Menurut Sudijono, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dan dicermati dalam penyusunan tes hasil belajar agar tes tersebut dapat mengukur tujuan instruksional khusus untuk mata pelajaran yang telah ditentukan, atau mengukur kemampuan dan keterampilan peserta didik yang diharapkan setelah menerapkan atau menyelesaikan suatu unit pembelajaran tertentu. Yang pertama, tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan instruksional. Yang kedua, butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel yang representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga, bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus dibuat bervariasi hingga bentuk-bentuk cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu sendiri. Yang keempat, tes hasil belajar harus didesain sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang kelima, tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Yang keenam, tes hasil belajar di samping harus dapat dijadikan alat pengukur keberhasilan belajar siswa, juga harus dapat dijadikan alat untuk mencari informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Putri dengan NIM 2119019. Saya akan membacakan poin C, yaitu bentuk-bentuk tes hasil belajar dan teknik penyusunannya. Tes hasil belajar merupakan proses pengambilan data yang berkaitan dengan inteligensi dan kemampuan, baik kemampuan kognitif maupun psikomotor, yang digunakan untuk mengatur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Secara garis besar, sebagai alat pengambilan data atau pengukuran data dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu tes hasil belajar untuk uraian dan tes hasil belajar bentuk objektif. Yang A yaitu tes hasil belajar bentuk uraian. Cara penyusunannya yaitu: yang pertama, soal tes mencakup ide-ide pokok dari materi pelajaran yang sifatnya komprehensif. Yang kedua, susunan kalimat soal tidak disalin langsung dari buku pelajaran atau bahan-bahan lain. Yang ketiga, penyusunan soal dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaian. Yang keempat, yaitu penyusunan soal diusahakan agar pertanyaan bervariasi. Yang kelima, yaitu soal disusun secara ringkas dan padat dan jelas sehingga dapat dipahami oleh penguji. Yang keenam, yaitu hendaknya dikemukakan pedoman tentang cara menjawab butir soal. Yang B, yaitu tes hasil belajar bentuk objektif. Macam-macam tes objektif yaitu: yang pertama, tes objektif berbentuk benar salah. Butir soal bentuk benar salah adalah butir soal yang terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban, yaitu pernyataan tersebut benar atau salah. Yang kedua, yaitu tes objektif bentuk pilihan ganda. Cara penyusunannya: seripati permasalahan harus ditempatkan pada pokok soal. Yang kedua, hindari pengulangan kata-kata yang sama dan dalam pilihan. Yang ketiga, hindari rumusan yang berlebihan. Yang keempat, susunan alternatif jawaban dibuat teratur dan sederhana. Yang kelima, hindari penggunaan kata-kata teknis atau istilah yang aneh. Yang keenam, semua pilihan jawaban harus homogen dan diinginkan sebagai jawaban yang benar. Yang ketujuh, hindari keadaan di mana jawaban yang benar ditulis lebih panjang dari jawaban yang salah. Yang kedelapan, hindari adanya petunjuk indikator pada jawaban yang benar. Yang kesembilan, hindari penggunaan pilihan yang berbunyi semua yang di atas benar atau tak satupun di atas yang benar. Gunakan
3 atau lebih alternatif pilihan. Yang ketiga yaitu tes objektif berbentuk menjodohkan. Cara penyusunannya yaitu pertanyaan pada kolom pertama dan kolom kedua masing-masing haruslah terdiri dari kelompok yang homogen. Yang kedua, pernyataan pada kolom kedua harus lebih banyak dari kolom yang pertama. Yang ketiga, sehendaknya diatur demikian rupa sehingga kelompok soal maupun kelompok jawaban berada pada satu halaman kertas. Yang keempat, petunjuk cara mengerjakan dibuat seringkas dan setegas mungkin. Yang keempat yaitu tes objektif berbentuk isian. Cara penyusunannya, yang pertama, sebaiknya jawaban yang harus diisi penguji dituliskan pada lembar jawaban serta terpisah. Ungkapan, cerita, bahan tes disusun secara ringkas dan padat. Yang ketiga, diusahakan soal dapat dituangkan dalam bentuk gambar, peta, dan sebagainya. Yang kelima, tes berbentuk melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Syatul Hamni dengan NIM 2119015 akan melanjutkan materi kami yang selanjutnya, yaitu tentang pelaksanaan tes hasil belajar. Yang pertama yaitu pelaksanaan tes tertulis. Dalam melaksanakan tes tertulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu agar siswa yang akan melaksanakan tes tertulis itu merasakan tenang, maka tempat atau ruangan tes tertulis itu dicari di tempat yang jauh dari suara hiruk pikuk dan suara lalu lalangnya orang. Terus di dalam ruangan tersebut jarak tempat duduk siswa itu disesuaikan agar siswa tidak bekerja sama yang tidak sehat. Lalu di ruangan kelas itu sebaiknya memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Agar pengerjaan soal dilaksanakan secara bersamaan, lembar soal hendaknya dibagikan dengan posisi terbalik. Lalu, pengawas dalam melaksanakan pengawasan hendaknya berlaku wajar. Sebelum memulai tes, hendaknya pengawas menyampaikan sanksi kepada siswa yang melakukan kecurangan. Sebagai bukti bahwa siswa mengikuti tes, maka harus disiapkan daftar hadir. Jika waktu pengerjaan tesnya telah berakhir, maka siswa diminta dengan segera untuk menyelesaikan tes dan meninggalkan ruangan. Nah, hal tersebut pengawas harusnya mengisi berita acara yang isinya diisi dan apakah siswa itu hadir dalam melaksanakan tes, dan jika ada yang tidak hadir dituliskan identitas siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu teknik pelaksanaan tes lisan. Tes lisan itu terbagi dalam dua. Yang pertama yaitu tes lisan bebas dan tes lisan dengan pedoman, di mana tes lisan bebas ini tanpa menggunakan pedoman yang dipersiapkan secara tertulis, sedangkan tes lisan pedoman tes dengan menggunakan pedoman yang dituliskan terlebih dahulu oleh gurunya. Pertanyaan lisan digunakan untuk mengetahui daya serap siswa tentang kognitif yang telah diajarkan oleh guru. Dalam waktu pelaksanaan di kelas hendaknya prinsipnya adalah mengajukan pertanyaan, memberi waktu untuk berpikir, kemudian menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan. Lalu, benar atau tidaknya jawaban siswa, sebaiknya jawaban tersebut ditawarkan lagi ke kelas untuk mengaktifkan kelas. Baiklah, selanjutnya itu teknik pelaksanaan tes perbuatan. Dalam melaksanakan tes perbuatan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain, guru harus mengamati dengan secara teliti cara yang ditempuh oleh siswa dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan kadar objektivitas yang tinggi, guru jangan berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi siswa dalam mengerjakan tes tersebut. Lalu, dalam mengamati siswa yang sedang mengerjakan tes, hendaknya guru telah menyiapkan instrumen berupa lembar penilaian yang di dalamnya telah ditentukan hal-hal apa saja yang harus diamati dan diberikan penilaian. Tes tindakan adalah
tes yang persoalan atau pertanyaan disampaikan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Alat yang digunakan untuk tes ini berupa observasi atau pengamatan terhadap tingkah laku tersebut yang hasilnya kemudian diserahkan kepada guru. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Tentunya masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya Zulkifli, selaku moderator dan mewakili kawan-kawan yang bertugas sebagai pemateri, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, dan tindakan. Kami akhiri presentasi kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.